Halo, selamat pagi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Siap ya belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 sampai 4. Siapkan buku dan alat tulis, dan persiapkan diri kalian, silakan berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikan video ini baik-baik ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dari ilmu pengetahuan sosial tentang jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai macam jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Semua jenis usaha ekonomi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Menurut usahanya, jenis usaha dalam masyarakat terdiri atas usaha pertanian, industri, dagang, jasa, dan usaha ekstraktif. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian adalah usaha mengolah tanah menjadi lahan pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian bercocok tanam. Oleh karena itu, Indonesia mendapat julukan negara agraris. Karena lahan-lahan kosong yang ada di Indonesia semuanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Pertanian adalah usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan jenis tanaman yang bermanfaat. Yang kedua, usaha industri. Usaha industri merupakan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bentuk usaha industri diantaranya perusahaan tekstil, mobil, sepatu, dan industri bahan pangan. Industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan sarana dan prasarana, misalnya mesin. Tempat memproduksi atau mengolahnya disebut pabrik. Ada industri besar dan ada industri kecil. Industri besar menghasilkan barang dalam jumlah besar. Mesin-mesinnya modern dan canggih. Industri kecil atau rumah tangga biasanya dikerjakan di rumah. Bisa dikerjakan sendiri atau dengan bantuan kerabat dekat. Hasil barangnya sedikit dan alatnya masih menggunakan alat yang sederhana. Yang ketiga, usaha dagang. Usaha dagang merupakan usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang adalah orang yang menjual barang-barang tertentu. Pedagang mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian barang dengan harga penjualannya. Perdagangan adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen, kemudian barang produksi dijual kepada pedagang besar, pedagang eceran, dan konsumen. Usaha jasa. Usaha jasa merupakan sebuah usaha yang menyelenggarakan jasa untuk para konsumen dengan memperoleh imbalan. Jadi, hal yang dijual itu bukan berupa barang, tapi jasa. Usaha jasa terdiri atas dua usaha, yaitu jasa transportasi dan jasa lainnya. Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk jenis pekerjaan jasa antara lain sopir, montir, guru, dan dokter, dan lain sebagainya. Yang terakhir, usaha ekstraktif. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Minyak, emas, dan jenis tambang lainnya merupakan kekayaan yang dimiliki negara Indonesia. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang melakukan penambangan minyak, emas, dan jenis tambang lainnya. Nah, usaha ekstraktif ini merupakan usaha yang mengambil secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Misalnya, kegiatan menangkap ikan di laut atau sungai, kegiatan penebangan kayu di hutan, dan pertambangan. Mari kita lanjut belajar PPKN tentang perilaku toleransi terhadap keragaman. Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, kalian dalam berperilaku kehidupan beragama semuanya diatur dalam undang-undang. Ingat ya, pasal 29 ayat 2. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh sebab itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang ketiga, tidak memandang rendah agama orang lain. Dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi semuanya ini harus dilakukan, dipatuhi, maka terwujudlah perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Tadi yang pertama tentang agama ya, yang kedua tentang suku dan ras. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa maupun dalam pergaulan dunia. Baik dan buruknya penilaian orang lain terhadap kita bukan karena warna, rupa, dan bentuk, melainkan karena baik dan buruknya kita dalam berperilaku. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa yaitu yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Setelah mengetahui, kita harus bangga terhadap budaya bangsa kita sendiri. Kita juga harus menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, tidak semuanya kita terima. Dan menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keempat, perilaku toleran terhadap keberagaman gender atau gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan sosial dan menciptakan harmoni sosial. Jadi tidak ada tuh perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman. Semuanya teman. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa menjadi ketua kelas, perempuan juga bisa menjadi ketua kelas. Dan yang terakhir, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Berikut ini ada penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anggota keluarga yang baik, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar manusia. Melaksanakan sikap toleransi bukan merupakan hal yang mudah, sehingga harus dimulai sejak dini dan dari lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Dalam keluarga tentunya ada juga perbedaan yang bisa kita temukan. Misalnya kakak cewek, kakak cowok, rambut kakak kita ada yang hitam, keriting, tetapi rambut kita lurus. Nah, semua itu adalah perbedaan. Tetapi kita harus mulai belajar toleransi, menghargai, menghormati perbedaan itu dari lingkungan keluarga. Berikut ini beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga antara lain membantu pekerjaan orang tua di rumah,
Jadi kalau misalnya kalian nih murid-murid Miss yang cowok, yang laki-laki, misalnya mama minta tolong bantu menyapu. Nah, itu bukan pekerjaan perempuan, itu pekerjaan semua. Semua orang bisa menyapu. Tidak ada pekerjaan perempuan, tidak ada pekerjaan laki-laki. Yang kedua, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Dan yang ketiga, membantu adik saat kesulitan belajar. Ini semua bisa dilakukan oleh siapa saja, baik perempuan, baik laki-laki, baik adik, baik kakak, semuanya bisa dilakukan bersama-sama. Bagaimana dengan lingkungan sekolah? Ini adalah contohnya. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Jadi tidak memandang perbedaan apapun, peraturan sekolah tetap sama, berlaku untuk semua dan harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman dan tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam bergaul. Ya, jadi teman-teman kalian yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, semuanya tetap teman kalian, tidak ada yang bukan teman kalian. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat antara lain ramah terhadap tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan memberi kesempatan kepada tetangga untuk beribadah. Jadi semuanya ini harus dilakukan. Kalau kita mau semuanya rukun, bersatu, damai, kita harus melakukan sikap toleransi. Persatuan dan kesatuan sama-sama berasal dari kata satu. Kata dasarnya adalah satu. Per-an dan ke-an adalah kata imbuhan. Jadi, kata satu ini memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Adapun kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya berbagai corak yang berbeda ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi persatuan itu masih tahap prosesnya, proses melakukan hal menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasilnya. Hasil dari persatuan adalah terbentuknya kesatuan. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdapat 3 makna penting di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, menjalankan rasa kekeluargaan, persahabatan, dan tolong-menolong antar sesama. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan, dan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Sikap persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan dalam berbagai kehidupan, diantaranya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan di keluarga, antaranya beribadah bersama orang tua, pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga, dan menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah. Yang kedua, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, di antaranya kerja bakti bersama demi menciptakan kebersihan, mengadakan festival budaya nasional, dan mengadakan pertukaran pelajar dari daerah satu ke daerah lainnya. Yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya memperluas pendidikan di berbagai negara dengan tujuan pengembangan pembangunan, berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan mengharumkan nama bangsa dengan mengikuti lomba dalam tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau kalian sudah melakukan ini semua, itu semua sudah kalian jalankan, itu semua adalah bukti bahwa kalian sudah mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang
tema 7, subtema 3, pembelajaran 4-6 ya. Miss tadi salah ngomong di awal. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.